Dengan meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan, pemerintah serta masyarakat seluruh dunia mulai menekankan pada gagasan mengenai efisiensi energi. Perubahan dari energi bertenaga fosil menjadi energi terbarukan telah menarik perhatian dan menjadi sebuah solusi yang diduga mampu menjadi opsi yang berkelanjutan. Potensi besar ini membawa ide serta inovasi baru kepada para produsen kendaraan untuk mengadopsi teknologi hijau dalam memproduksi kendaraan listrik. Sebagai konsekuensinya, industri kendaraan listrik mengharapkan produsen-produsen ini kepada kompetisi untuk dapat mendominasi pasar di Asia Tenggara, termasuk juga Jepang. Industri otomotif Indonesia tengah mengalami transformasi menuju era industri yang mengusung semangat dekarbonisasi dan juga elektrifikasi. Tak hanya melalui kehadiran kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga diharapkan mampu mengimplementasikan semangat dekarbonisasi pada proses produksi dan berperan dalam pengembangan ekosistem elektrifikasi. Indonesia memiliki tantangan besar untuk menjadi yang terdepan dalam elektrifikasi otomotif di kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan Indonesia harus bersaing dengan negara industri otomotif besar lainnya seperti Thailand dan juga Vietnam. Karenanya, Indonesia harus memanfaatkan potensi-potensi besar otomotif di era elektrifikasi dari hulu hingga hilir secara seksama dalam sebuah strategi kebijakan dan pengembangan industri otomotif yang terintegrasi yang memungkinkan percepatan semua teknologi elektrifikasi. Indonesia dengan berbagai sumber daya alam, baik untuk pengembangan baterai maupun untuk bauran energi. Indonesia juga memiliki kapasitas industri otomotif yang besar. Di hilir pasar otomotif Indonesia lebih besar dibanding negara-negara lain di ASEAN. Dengan memiliki potensi cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia juga berpotensi menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti halnya baterai kendaraan listrik. Artinya, Indonesia memiliki sebuah kesempatan yang besar untuk dapat mengembangkan industri baterai yang notabene menjadi salah satu bahan utama dari industri elektrifikasi. Selain itu, pengembangan industri baterai elektrik ini juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan bagi industri turunan yang menggunakan bahan baku baterai. Penguasaan pengembangan baterai merupakan salah satu komponen penting dalam penciptaan posisi Indonesia sebagai yang terdepan di era elektrifikasi. Pengembangan industri baterai tentunya membutuhkan penciptaan pasar untuk baterai tersebut sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen baterai yang penting di pasar global. Toyota sendiri berkomitmen untuk mendukung penciptaan pasar baterai ini melalui pendekatan multi jalur strategi dengan memperkenalkan dan menyediakan beragam teknologi kendaraan elektrik yang menggunakan baterai bagi konsumen di Indonesia, mulai dari kendaraan listrik hibrida atau HEV, kendaraan listrik hibrida plug-in PHEV, kendaraan listrik baterai BEV, hingga kendaraan listrik sel bahan bakar FCEV. Strategi industri baterai, industri manufaktur otomotif, dan pengembangan pasar yang terintegrasi merupakan tantangan bersama bagi pemerintah, industri terkait, dan juga akademisi. Sebagai bagian dari industri otomotif nasional, Toyota Indonesia berkomitmen untuk bersinergi bersama pemerintah dan akademisi melalui kolaborasi Triple Helix, yang di dalamnya adalah pemerintah, akademisi, dan industri yang terkait, yang mana dalam hal ini adalah Toyota. Hal ini supaya agar transformasi industri otomotif di era elektrifikasi pada umumnya dan juga industri baterai pada khususnya dapat berjalan dengan mulus dan lancar. Toyota Indonesia menyadari industri elektrifikasi membutuhkan ekosistem yang jauh berbeda dengan kendaraan konvensional. Tidak hanya dalam hal infrastruktur pendukung, tetapi juga dalam hal rantai pasok atau rantai pasokan dan juga sumber daya manusianya. Toyota mendonasikan hybrid engine yang 3 komponen penting, yaitu transaxle, baterai, dan juga PCU kepada Universitas 11 Maret. Toyota Indonesia memandang penting peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia untuk membangun ekosistem yang handal untuk membangun industri XEV ke depan, termasuk dalam pengembangan industri baterai. Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama industri, termasuk dalam transformasi industri otomotif nasional menuju era netralitas karbon dan industri XEV. Hal ini dilakukan oleh Toyota selaku perusahaan transnasional Jepang untuk dapat memasarkan produk mereka dan juga supaya produk mereka dapat bersaing dengan produk-produk kendaraan listrik lainnya. Khususnya dengan negara Korea Selatan yang mempunyai Hyundai dan juga Cina dengan mempunyai Wuling ditambah juga Tesla yang merupakan salah satu produsen kendaraan listrik juga. Dengan melakukan investasi dan pembukaan pabrik di kedua negara ini, jadi Toyota bisa memanfaatkan Prancis selaku negara Global North dan juga Indonesia selaku negara Global South sebagai akses pasar produk mereka.